Baik, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi tabel dan form pada Microsoft Access. Jadi, kenapa dilakukan modifikasi terhadap tabel dan form? Jadi, tabel dan form dilakukan modifikasi pada struktur tabel yang berisi data. Ada beberapa yang harus diperhatikan untuk menghindari terhapusnya data tanpa sengaja ya. Jadi misalkan kalau field yang telah berisi data dihapus, maka semua data di dalamnya akan ikut terhapus. Jadi kalau misalnya sudah buat tabel, fieldnya sudah isi data, maka kalau melakukan modifikasi atau menghapus data, maka semuanya akan terhapus. Kemudian, jika fieldnya bertipe teks, size-nya diperkecil. Jadi awalnya teksnya misalnya teks 50 diperkecil jadi teks 20 gitu. Maka kelebihan karakter pada field tersebut akan dihilangkan secara otomatis oleh Microsoft Access. Kemudian, jika bertipe number, kemudian akan dibulatkan, tetapi jika terlalu kecil akan dihilangkan kalau tipenya number. Kemudian jika mengubah tipe field yang baru dan tipe field yang baru itu tidak cocok dengan data yang ada pada field tersebut, maka data tersebut akan hilang. Kemudian jika menghapus atau mengubah primary key dan field yang menjadi primary key yang baru memiliki data yang sama, maka data yang sama itu akan hilang. Nah, misalkan kita akan memodifikasi tabel exhibition ya. Jadi tabel exhibition awalnya itu hanya terdiri dari exhibition ID, exhibition name, kemudian valid until description gitu. Sekarang akan ditambahkan beberapa field lagi. Jadi kayak venue cost, kemudian promo cost, per partisipan, percentage profit beserta tipe datanya masing-masing. Kemudian ada pilihan untuk venue itu dia tipe datanya lookup, jadi nanti bentuknya pilihan itu. Jadi karena terdapat penambahan field, kemudian ada field yang dihapus, maka kita akan harus melakukan modifikasi terhadap field pada tabel tersebut ya. Kemudian modifikasi form. Jadi karena tabelnya telah dimodifikasi, tabel exhibition-nya tadi ditambahin, maka form exhibition-nya juga perlu dimodifikasi sesuai dengan tabel sumber datanya. Maka editlah form exhibition agar tampilannya seperti berikut. Baik, ini untuk yang customer, nanti dilakukan modifikasi juga. Sekarang kita masuk ke database. Jadi sebelumnya saya sudah buat database Access yang berisi ini data tabel exhibition. Nah, tabel exhibition awalnya isinya seperti ini. Ada exhibition ID, exhibition name, kemudian price, valid until, dan description. Nah, ternyata sekarang tabelnya itu perlu dimodifikasi. Jadi perlu dimodifikasi menjadi seperti yang ada pada slide ini. Jadi menjadi seperti ini nanti. Nah, makanya kalau mau dimodifikasi, kita buka lagi tabelnya di Access ya. Buka lagi tabelnya di Access, kemudian lakukan modifikasi. Jadi exhibition ID, exhibition name tetap sama ya. Kemudian price ini dihapus, jadi tidak ada price. Jadi price ini dihapus, diganti dengan venue ya. Ini boleh dihapus dulu karena nggak ada. Kemudian, nah di sini akan ada alert ya atau message box ya. Do you want to permanently delete the selected field and all the data in the field. Jadi kalau misalnya mau ngapus fieldnya tersebut sudah ada datanya, berarti data yang ada dalam field tersebut akan ikut terhapus gitu. Kalau saya klik yes, nanti
field price beserta data-datanya akan hilang. Nah, kemudian kita akan lakukan modifikasi. Pertama tadi ngapus, sekarang mau nambahin field ya. Jadi di bawah exhibition name itu ada venue, jadi kita insertkan aja, insert row. Ya, klik kanan, insert row. Ya, di sini ada venue. Nah, venue ini tipe datanya lookup, jadi dia tidak mengetik tapi nanti memilih salah satu dari pilihan, yaitu outdoor, indoor, dan indoor. Ya, jadi di sini pilih tipe datanya lookup atau lookup wizard. Ya. Oke, pada saat memilih tipe data lookup, maka nanti akan dikasih pilihan. I want the lookup field to get the value from another table or query, atau I will type in the value that I want. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil data lookup-nya itu dari tabel lain, data dari tabel lain karena kebetulan misalnya berelasi, maka pilihlah yang pertama. Tapi kalau mau membuat sendiri, pilihannya kayak tadi kan ditentuin ada indoor, dan outdoor, maka pilihlah pilihan yang kedua, yaitu I will type in the value that I want. Ya, pilih yang kedua, kemudian next. Nah, sekarang kita akan mengisikan pilihannya apa saja. Jadi misalnya tadi pilihannya indoor, outdoor, dan indoor, outdoor. Nah, jadi ada 3 pilihan, indoor, outdoor, dan indoor, outdoor. Kemudian next. Ya. Oke, ini what label would you like for your lookup field? Jadi ini venue, dibiarin aja. Kemudian finish. Ya. Oke. Lanjut berikutnya. Setelah venue, field berikutnya adalah venue cost. Jadi venue cost ini tipe datanya currency. Jadi diinsertin lagi ya. Venue cost. Ini standar, formatnya standar. Setelah venue cost ada promo cost. Tipe datanya currency, formatnya standar juga. Kemudian ada stand per partisipan. Tipe datanya currency, formatnya standar juga. Kemudian percentage profit. Tipe datanya number. Kemudian size-nya single. Formatnya persen, karena dia percentage ya bentuknya ya, persen. Kemudian valid until-nya tetap, description-nya tetap ya, kalau sudah di-save. Baik, kita akan lihat hasilnya ya. Cara melihat hasilnya bisa diklik 2 kali atau klik kanan view. Ini bisa diklik 2 kali, atau ini bisa klik kanan dataset view. Ya, jadi sudah terisi ya
ini tadi apa ya? Oh, itu yang price yang tadi. Oke, kita lihat nih. Price-nya tadi sudah saya hapus, harusnya coba saya close dulu. Nah, ini ya. Oh, ini price-nya belum kehapus ya. Design view. Price-nya tadi belum terhapus ya. Klik kanan, delete terus. Yes. Oke. Ya, jadi di sini exhibition ID, exhibition name, venue, ini pilih tambahannya venue cost, promo cost, tanpa partisipan, percentage profit, yang lainnya tetap. Baik. Nah, untuk tadi venue itu kita kasihkan tipe data lookup. Jadi kita nanti mengisinya tidak mengetikkan, tapi memilih dari yang ada. Jadi kalau kalian klik venue, nanti dia muncul. Nah, ini bisa diperbesar. Apakah indoor, outdoor, indoor dan outdoor. Misalnya di sini outdoor. Terus venue cost-nya berapa? Ini misalnya ya. Percentage profitnya misalnya 10 gitu. Contoh saja ya. Ini misalnya saya pilih indoor. Oke, sip. Jadi ini sudah dimodifikasi tabelnya. Untuk tabel exhibition. Sekarang kita akan melakukan modifikasi terhadap tabel yang kedua, yaitu tabel customer. Ya. Sekarang kita buka tabel customer. Design view ya. Jadi customer name. Di bawah customer name itu ada tambahan, yaitu customer type. Sisanya sama ya. Jadi di sini ada customer type. Saya insertkan, kemudian customer type. Nah, customer type-nya pakai lookup juga, jadi dia pilihan ya. Pilihannya adalah corporate, government, association, sama other. Jadi pilih yang kedua seperti tadi ya caranya ya, I will. Kemudian next bisa pakai corporate yang pertama, kemudian government, kemudian association, others. Other. Ya, kemudian klik next, finish. Ya, save. Oke, kita lihat datanya. Klik 2 kali bisa ya. Ini hanya belum tambahannya hanya menambahkan customer type, berarti ini tinggal dipilih aja customer type-nya apa. Misalnya dia adalah others misalnya. Ini adalah misalnya corporate. Oke, save. Ya, itu adalah cara untuk melakukan modifikasi terhadap tabel, baik itu penambahan field, penghapusan field, kemudian menambahkan data, record data pada field yang baru ditambahkan ya. Oke. Baik, selanjutnya sekarang kita akan melakukan modifikasi terhadap form. Jadi formnya kan awalnya contohnya ini ya. Saya close dulu. Formnya contohnya form customer, saya buka di sini. Form customer ini kan ini masih form awal ya, karena belum ada penambahan customer type gitu.
Jadi ada dua cara untuk melakukan modifikasi. Jadi kalian bisa modifikasi, tambahkan satu field lagi customer type di sini, atau kalian bisa buat baru ya. Jadi kalau buat baru sama aja kayak tadi, create form wizard dan sebagainya gitu. Baik, sekarang kita pilih yang design view. Klik yang design view ya. Nah, ini saya perbesar. Saya mau nambahin satu, yaitu karena di tabel customer hanya ditambahkan satu aja customer type, berarti saya tinggal nambahin aja ya. Nah, untuk menambahkannya itu gimana? Jadi di sini setelah kalian klik design view pada form ya, di bagian desain ini akan ada bagian cari bagian add existing field. Jadi add existing field diklik ya, kemudian di bagian sebelah kanan akan muncul field-field yang ada di tabel customer. Nah, yang belum ada kan customer type ya. Jadi ini customer type itu letaknya di bawah customer name. Jadi kita bisa geser dulu yang pun sampai city. Sekarang saya mau namain customer type. Diklik aja 2 kali. Nah, diklik 2 kali customer type-nya, kemudian nah ini dimasukkan ke sini. Oke, jadi formnya ini dimodifikasi, ditambahkan customer type. Coba kita save. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, jadi sudah ada pilihan ada form, ada field customer type yang awalnya tidak ada customer type ya. Begitu juga dengan tabel exhibition ya, caranya sama. Baik, demikian penjelasan mengenai modifikasi tabel, kemudian record dan form pada Microsoft Access. Terima kasih.